Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Doa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada Berapa orang? 3. Kemana ya mereka? Izin. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Teman-teman dapat melihat pada gambar berikut adalah gambar mie goreng. Coba teman-teman bayangkan saat kalian lapar pada tengah malam, sedangkan di dapur hanya ada sebungkus mie goreng. Kemudian kalian pernah tidak berpikir di belakang bungkus mie goreng itu ada langkah-langkah untuk membuatnya? Tidak. Padahal kalian sudah berpikir tidak memerlukan langkah-langkah tersebut. Benar. Namun, kenapa pabrik tetap mencetaknya di belakang bungkus tersebut? Jawabannya cukup sederhana. Karena kalau urutan dari membuat mie tersebut salah, misalkan pada langkah awal kalian memasukkan bumbu pada air mendidih, kemudian dicampur dengan mie, direbus bebarengan, pasti rasanya akan berbeda dengan prosedur yang seharusnya. Langkah tersebut adalah yang disebut dengan teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah atau aktivitas atau suatu kegiatan untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam pekerjaan. Ciri utamanya dari teks prosedur adalah: ciri yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang terdapat perintah di dalamnya. Misalkan, pada contoh awal dalam pembuatan mie goreng pasti menggunakan kata siapkan, campurkan, tekan, ataupun aduk. Itu merupakan kalimat perintah yang harus dilakukan oleh pelaku. Ciri yang kedua adalah terdapat panduan yang harus dilakukan. Biasanya, ciri ini bersifat menggunakan kata perintah. Artinya, dalam teks prosedur tidak sekedar menyampaikan sesuatu, tapi memberikan arahan yang harus dilakukan oleh seseorang agar tujuan tersebut dapat tercapai. Selanjutnya, ciri nomor 3 adalah menggunakan kata kerja aktif, yaitu kata kerja yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan suatu kegiatan secara langsung. Perlu dibedakan antara kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Misalkan, aduk berbeda dengan diaduk, atau masukkan dengan dimasukkan. Dalam teks prosedur, bentuk aktif lebih dominan dipakai agar memberikan arahan yang jelas kepada pelaku yang ingin mencapai tujuan. Ciri yang keempat adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung antar langkah. Konjungsi seperti pertama, kemudian, selanjutnya, atau yang lain sebagainya berfungsi untuk menjaga kesinambungan antara langkah pertama dengan langkah seterusnya. Yang kelima adalah menggunakan kata keterangan. Ciri kelima adalah menggunakan kata keterangan yang berfungsi merepresentasikan baik cara, waktu, tempat, atau
atau cara melakukan sesuatu hal. Yang keenam, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Seperti yang dijelaskan tadi, pasti ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara urut, dari yang pertama sampai terakhir agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian mengetahui dan mampu mendefinisikan pengertian, ciri-ciri, dan jenis dari teks prosedur tersebut. Selanjutnya, coba kalian perhatikan pada slide. Terdapat 3 jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana biasanya berisi langkah-langkah yang singkat, tidak banyak, dan biasanya hanya terdiri dari beberapa langkah saja. Memiliki ciri-ciri langkahnya sedikit, mudah dilakukan dan mudah dipahami. Yang selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah yang banyak dan lebih terperinci daripada teks prosedur sederhana. Urutannya harus jelas dan tidak boleh dibolak-balik antar langkahnya. Yang terakhir ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang berisi langkah-langkahnya tidak harus dilakukan secara kaku, boleh dibolak-balik, tetapi tetap memiliki urutan dasar yang jelas. Nah, sekarang setelah kalian memahami materi yang telah saya berikan, saya minta kalian membentuk 2 kelompok untuk membuat teks prosedur. Dari ketiga teks ini kalian bisa memilih salah satunya. Boleh teks prosedur sederhana, boleh kompleks, ataupun teks prosedur protokol. Apakah paham? Paham. Baik, saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Bagaimana? Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, untuk Mbak Sasa bisa membacakan hasilnya. Di sini saya membuat teks prosedur protokol. Cara membuat agar-agar. Tujuannya agar-agar mengeras sempurna dan tidak baik. Alatnya berupa panci, sendok, cetakan agar-agar, dan kompor. Bahan-bahannya berupa 1 bungkus agar-agar plain 7 gram, 700 ml air, dan 6 SDM gula pasir. Langkah-langkahnya, yang pertama, tuang air ke dalam panci, kemudian masukkan bubuk agar-agar dan gula pasir. Lalu aduk rata agar tidak menggumpal. Setelah itu, letakkan panci di atas kompor dan nyalakan api sedang. Berikutnya aduk terus adonan sampai mendidih. Jangan berhenti mengaduk agar bagian bawah tidak gosong. Terakhir, setelah mendidih 2 menit, matikan kompor dan tuangkan ke cetakan dan diamkan pada suhu ruang sampai mengeras. Jangan dimasukkan ke kulkas saat masih panas. Baik, terima kasih untuk Mbak Sasa. Kemudian untuk Mbak Nisa. Di sini saya memilih teks prosedur sederhana. Cara membuat es teh manis. Tujuannya untuk membuat 1 gelas es teh manis segar. Alatnya, yang pertama ada gelas, yang kedua ada sendok. Untuk bahannya, yang pertama 1 kantong teh jeruk, yang kedua 2 sendok makan gula pasir, yang ketiga 200
Setelah mempelajari materi hari ini, kalian sudah bisa membuat teks prosedur baik sederhana, kompleks maupun protokol. Untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan secara urut, menggunakan kalimat perintah ataupun kata kerja, serta bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam melakukan sesuatu. Teks prosedur juga memiliki beberapa jenis, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.